ya kita harus berpikir secara positive thinking ya dari semua kegiatan yang kita lakukan. Karena positive thinking itu kan memberikan rule ya daripada ya, kegiatan perjalanan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan seorang profesor, yaitu Profesor Dr. Nyamir MPD. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Syah Kuala pada jurusan pendidikan olahraga. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Dr. Iqbal. Ya, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik, Dr. Iqbal. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya melihat wajah Prof semakin hari semakin memberikan motivasi nih. Semakin terinspirasi buat teman-teman yang lain. Iya, Dr. Iqbal. Apa kira-kira triknya, Prof? Karena saya melihat begitu padatnya jadwal Prof selaku dosen juga mungkin melakukan banyak aktivitas yang lainnya untuk menjaga stamina, Prof. Tentunya stamina mentalnya atau mungkin yang lainnya, Prof. Bisa diberikan tips triknya, Prof. Ya, baik, Dr. Iqbal. Pada prinsipnya kan semua berpusat daripada ya kita harus berpikir secara positive thinking ya dari semua kegiatan yang kita lakukan. Karena positive thinking itu kan memberikan rule ya daripada ya, kegiatan perjalanan yang kita lakukan. Dan juga positive thinking itu sebagai sumber energi ya yang potensial yang akan terjadi proses pembangkitan pada diri seseorang. Sehingga apabila kita dari semua perseptif kegiatan atau kehidupan yang kita jalani, apabila kita terus ya bersifat positive thinking, ya insya Allah tidak ada kendala dalam kehidupan ini. Saya pikir ya kiatnya ya Dr. Iqbal ya kita harus selalu positive thinking. Bagaimana dari energi-energi, apakah energi negatif, bagaimana kita bawa ke energi positif. Sehingga ini akan memacu kinerja atau ya kegiatan yang akan kita lakukan. Berarti kita tetap berpikir positif dan terus fokus pada tujuan. Betul. Saya pikir ini sebuah hal yang memang harus kita tanamkan untuk diri kita sendiri, pribadi ataupun para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa nilai positif itu wajib kita tanamkan dalam pikiran untuk bisa terus membangkitkan semangat energi yang positif gitu ya, Prof. Ya, benar. Saya pikir, Prof, kita sebentar lagi akan memasuki atau menjelang event besar tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional, di mana kali ini merupakan tuan rumah kita di Provinsi Aceh. Dan kita melihat bukan hanya sekedar fisik yang harus dipersiapkan. Tentu ada berbagai landing sektor yang memang harus dilihat. Salah satunya merupakan sebuah psikologi. Dalam perspektif psikologi, tentu psikologi itu tidak bisa dipisahkan, baik dalam dunia olahraga ataupun dalam bidang ilmu lain. Menurut pandangan Prof, bagaimana melihat perspektif psikologi itu dalam bidang olahraga? Dr. Iqbal memang ya menjadi beban ya terbesar ya kita Provinsi Aceh pada saat ini karena kita akan menyelenggarakan PON pada tahun depan ya. Nah, tentunya adalah memiliki dua tugas kita ya. Pertama adalah menyiapkan infrastruktur, venue dalam rangka penyelenggaraan PON itu tersendiri. Di sisi lain juga kita sendiri juga harus menyiapkan atlet karena ada ya catur sukses penyelenggaraan dari PON itu tersendiri. Melihat dari sisi penyiapan atlet juga karena atlet ini adalah manusia memiliki multidimensi, salah satunya adalah memiliki dimensi psikologis ya kejiwaan.
Karena kejiwaan itu adalah indikasi jiwa dan perilaku seseorang. Nah, tentunya adalah melihat situasi hari ini, tentunya kita harus dapat menyiapkan atlet yang betul-betul ya secara komprehensif. Tentunya adalah ya tugas kita, apakah kita manajer, ya pelatih, ya atau pembina, tentunya ini harus menyiapkan dari sisi psikologis. Makanya juga pemahaman-pemahaman tentang ini ya perlu pahami secara bersama, karena ada misalnya positif psychology coaching misalnya. Artinya untuk membangun sebuah keterampilan atlet itu sebenarnya yang utama yang menjadi indikator justifikasi kita atau penilaian kita adalah kepribadiannya, kepribadian atlet. Karena itu modal potensi yang terbesar yang akan bisa membangun dari proses exercise ya atau proses training atau proses pembinaan yang kita berikan kepada atlet. Sisi personality itu yang akan memberikan kontribusi daripada penampilan yang akan diperoleh oleh atlet. Karena persoalan psikologis ya, sifatnya abstrak ya. Nah, beda dengan aspek fisik ya, teknik dan taktik. Makanya ini harus menjadi perhatian penuh aspek ini. Karena ada beberapa teori yang kita ya pernah baca, malah ya aspek psikologi ini bisa memberikan dampak impact terhadap keberhasilan sebuah latihan dan pertandingan. Itu ada persentasenya adalah di atas 51%. Besar sekali. Makanya Dr. Iqbal dan pemirsa bahwa dalam mempersiapkan atlet khususnya ya aspek seleksi awal sebenarnya adalah seleksi personality ya, seleksi kepribadian. Bagaimana potensi dia memiliki positive thinking ya. Karena adalah brand ini yang meremot semua daripada perilaku, daripada kehendak. Karena seseorang yang memiliki personality yang baik, kita bisa lihat daripada adalah perilaku dan perbuatan atlet tersebut. Apakah dalam domain kedisiplinan, kesungguhan dia berlatih, ya, dan aspek-aspek lainnya. Makanya adalah muara awalnya adalah bagaimana talent identification atau talent scouting adalah kita tidak boleh menyampingkan aspek personality yang dimiliki oleh seseorang atlet itu. Apabila personalitinya tidak bagus, sulit kita untuk membangun daripada proses pelatihan yang kita lakukan. Tentunya juga bahwa atlet tersebut atau manusia tersebut seperti yang diutarakan oleh Plato, itu setiap manusia itu memiliki tiga kekuatan jiwa, ya, 3 kekuatan jiwa. Yang pertama adalah dia adalah kekuatan berpikir, ya, kekuatan logika dia. Nah, ini potensi yang diberikan oleh Allah apabila bisa dikelola dengan baik. Jiwanya, brandnya, ini bisa memberikan impact kontribusi terhadap performa atau penampilan seseorang. Di samping itu juga adalah kekuatan jiwa seseorang selain kemampuan berpikir atau logical, juga adalah keinginan atau biasa juga disebut motivation. Ya, keinginan ini juga merupakan sebuah kekuatan jiwa seseorang. Apabila dia memiliki mindset berpikir yang baik oleh seorang pelatih, udah itu oleh seorang atlet, udah itu mendukung motivasi, keinginan. Makanya setiap atlet itu harus mengetahui dia berada dalam kondisi lingkungan atlet, lingkungan pelatihan. Tentunya dia harus mengetahui goalnya. Ya, sasarannya, goal settingnya daripada proses latihan yang dilakukan, sehingga ini memunculkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Tentunya adalah salah satu yang terakhir adalah kekuatan jiwa seseorang adalah manusia adalah kehendak, ya. Kehendak ini adalah sebuah implementasi dari keinginan. Maka ini tiga potensi kekuatan jiwa seseorang apabila bisa dimanage dengan baik, ya tentunya akan bisa menghasilkan sebuah penampilan, bisa menghasilkan sebuah performa yang maksimal. Ini yang kadang-kadang kita pembina, pelatih atau manajer kurang mendapat fokus perhatian dalam aspek kejiwaan ini. Sehingga banyak atlet yang kita siapkan pada tataran latihan dan juga pertandingan tidak memberikan impact ya penampilan yang baik. Karena persoalannya jiwanya belum maksimal. Makanya tentunya kita berharap ke semua kita, ya pelatih, pembina, ya hari ini dan ke depan, dalam khususnya menyiapkan atlet kita di Provinsi Aceh dan secara umum adalah secara nasional, ya aspek ini harus menjadi tekanan, harus menjadi pressure, sehingga apa yang kita siapkan secara fisik, teknik, dan mental mempunyai korelasi yang positif, sehingga pada akhirnya nanti adalah atlet kita bisa berpenampilan dengan baik pada event yang akan diikuti. Mungkin itu yang menjadi keywords daripada bagaimana ya prinsip membangun sebuah mental ya, atau mental training yang nantinya juga karena selama ini bahwa proses pembinaan mental itu mendaki foundation dasar yang harus dibangun. Nanti ditunjang dengan proses mental training yang bisa disimulasikan kepada atlet. Sehingga pada akhirnya basic fondasinya kuat, ditambah dengan proses pengembangan dengan mental training, apakah itu dengan relaksasi, visualisasi, dan sebagainya, ini akan memperkokoh daripada ketahanan mental seorang atlet. Saya pikir itu Dr. Iqbal yang menjadi dasar daripada bagaimana membangun ketangguhan mental atlet sehingga nantinya atlet bisa berkompetisi dan bisa berprestasi pada ajang yang akan diikuti. Iya, Prof. Di dalam kajian ilmu psikologi olahraga, tentu tidak terlepas salah satu poin besarnya adalah motivasi, Prof. Yeah. Tadi juga Prof menyampaikan ada peran penting motivasi itu. Saya kalau tidak salah teori Maslow yang mengatakan motivasi adalah sesuatu pendorong yang bisa membuat kita bertambah energinya, baik itu energi positif ataupun energi negatif. Tentu kita berharap energi positif yang bisa ditularkan. Dan motivasi ini tentu ada motivasi rendah dan motivasi tinggi. Saya pikir mungkin di kita agak tertutup, tapi tidak ada salahnya ketika sharing ilmu pengetahuan ini dalam wanita dalam olahraga ini bisa kita bagi, Prof. Kita bisa kita sharing bahwa terkadang ada seorang atlet ataupun anak-anak kita yang memang track recordnya bagus, tetapi ada suatu hari nanti dia mengalami yang namanya masa-masa datang bulan, dan itu mengganggu secara psikologinya dia, moodnya ya pada saat dia mau bertanding. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia pingin sesuatu makanan yang memang dia senang di saat mood itu terjadi. Pelatih harus punya ilmu tentang hal ini supaya paham bahwa atlet ini maunya seperti itu. Bukan berarti memanjakan tentunya, Prof, ya. Bukan berarti memanjakan si atlet, tetapi harus paham bahwa ini saat-saat yang memang krusial. Saat bertanding, dia harus mengalami hal yang natural seperti itu, ya. Tetapi dia mulai moodnya nggak karuan. Kalau dalam ilmu psikologi itu sendiri, Prof melihat seperti apa? Ya, Dr. Iqbal, tentunya kan kita landasan berpijaknya adalah pada tataran dimensi atau aspek daripada psikologis, ya. Bahwa kan
banyak sekali aspek daripada psikologis, ya. Ada motivation, ada stres, ya. Ada emotif, emosi, ya. Ada self confidence, Kecemasan, ya, anxiety, ya, juga self confidence, dan ada self evaluation juga, ya, termasuk, ya. Artinya kan apa yang dimunculkan oleh atlet ini sebuah perasaan yang nantinya diimplementasi pada proses perilaku dan perbuatan. Itu yang bisa kita melihat fenomena itu. Makanya persoalan tadi masalah motivasi, ada juga gangguan-gangguan motivasi dengan berkaitan dengan organ tubuh, ya. Tetapi yang pertama yang harus kita bangun adalah pada diri atlet itu adalah berpikir logis. Itu perlu. Karena situasional kadang-kadang bisa merubah dimensi-dimensi aspek psikologis. Iya. Seperti yang Dr. Iqbal sampaikan tadi, fenomena yang studi kasus. Nah, yang penting adalah yang pertama yang harus kita bangun adalah bagaimana membiasakan atlet kita itu berpikir positive thinking. Karena ada dua sistem berpikir, ada irrational belief, ada rational belief. Ini sangat memberikan impact. Kalau sebuah event, sebuah peristiwa, ya, seseorang atlet kita mempersepsi sebuah peristiwa itu secara rasional atau rational belief, konsekuensinya juga akan rasional. Tetapi kalau atlet kita mempersepsikan sebuah peristiwa itu, apakah peristiwa eventnya eksternal maupun juga internal. Salah satunya seperti Dr. Iqbal sampaikan tadi, studi kasus bahwa ada perubahan organisme dalam dirinya, itu juga bisa berimpact kepada sistem berpikir. Sistem berpikir irrational belief. Makanya seorang atlet itu harus kita biasakan berpikir rasional. Kadang-kadang ada sedikit peristiwa direspon secara irrational belief, ini akan merugi. Akan berimpact. Salah satunya adalah kalau dalam kompetitif itu akan hilangnya koordinasi motorik. Oleh karena itu saya lebih menekankan, ya, kepada kita semua, bagaimana yang harus kita bangun adalah kepada atlet kita adalah positive thinking. Karena positive thinking ini adalah terkait dengan aspek-aspek psikologi lainnya. Kalau atlet sudah bisa mengelola cara berpikir yang baik, artinya kalau ada rangsangan-rangsangan, dia respon pasti dengan adalah positive thinking. Tentunya juga persoalan atau studi kasus yang Dr. Iqbal sampaikan tadi, bahwa dia dengan datang bulan, ya, akhirnya terjadi kelabilan cara berpikir. Makanya kenapa? Karena hal ini mungkin adalah tidak ditunjang dia untuk berpikir rasional belief. Makanya kita arahkan kepada atlet kita, apapun situasi yang merangsang, ya bagaimana dipersepsikan secara positif. Itu yang akan memberikan energi. Dan mungkin ini pelatihnya harus paham betul ini ya, Prof, ya, tentang psikologi perubahan hormon itu tadi, Prof. Sehingga dia nggak asal marah-marah nih ceritanya, Prof. Betul. Karena yang dikhawatirkan ketika performanya nggak bagus, mungkin di kualifikasi awal atau tanding awal dia menurun, sehingga marah-marah nih si pelatihnya, padahal dia tidak memahami bahwa si atlet mengalami sesuatu hal yang memang tidak mungkin diungkapkan. Mungkin ada pendekatan apa untuk bisa mengetahui hal itu, Prof? Artinya kan aspek dimensi emotif atau emosi itu kan muncul karena ada sebuah peristiwa. Apakah peristiwa yang bersifatnya eksternal, ya misalnya ada
stimulus-stimulus yang Dari luar. diberikan dari luar, bagaimana meresponnya. Baik pun merupakan peristiwa dalam dirinya sendiri. Salah satunya sistem hormon. Ya. Nah, apabila atlet ini tidak adaptif, ya, bahwa peristiwa itu dia kenal dengan baik, maka setiap peristiwa harus dikenal. Harus tahu gitu. Harus tahu ini hormonal. Ya, ini peristiwa hormon dia, terjadi perubahan hormon ya, atlet wanita. Artinya kalau dia mengetahui situasi tersebut, dia bisa mengadaptif. Tidak akan terjadi bahwa dengan adanya men misalnya datang bulan, dia kebiasaan perempuan udah sakit pinggang dan sebagainya. Itu sebenarnya ada gejala psikologis. Tapi kalau dia udah adaptif bahwa hormonal itu adalah merupakan sebuah yang kontinu terjadi perubahan hormon dan itu tidak menjadi problem sebenarnya pada tingkat adaptif tertentu, dia mengenal situasi itu, ya itu tidak ada permasalahan. Bagaimana atlet mengadaptif ini sebenarnya adalah memberikan pemahaman kepada atlet dan gejala peristiwa ini. Baik misalnya juga adalah peristiwa-peristiwa eksternal, apakah dalam latihan, dalam kompetitif, ya, ada misalnya stimulus-stimulus yang negatif, ya, bagaimana dia cermati, dia harus mengenal. Artinya kalau dia sudah mengenal dan dia merespon secara rasional, tidak ada impact yang negatif. Misalnya kita contohkan pertandingan bulu tangkis, tiba-tiba dia berhadapan dengan lawan yang jam terbang sudah tinggi, ya, nama sudah ini dikenal, ya. Kalau dia bisa berpikir positif thinking, tidak ada problem sebenarnya. Kalau dia merespon, ini lawan saya terlalu kuat, udah takut duluan gitu. Tapi kalau berbicara misalnya dia sudah mengenal situasi itu, dia kan tidak apa-apa. Ya, saya sudah latihan, sudah persiapan dengan baik. Siapapun saya harus bermain yang terbaik. Makanya pada posisi ini, Dr. Iqbal dan pemirsa, bagaimana kita mengkondisikan atlet kita, ya, sehingga apapun peristiwa dan kondisi, apakah itu di tempat latihan, di tempat pertandingan, artinya sudah siap dengan situasi itu dan semua harus direspon secara rational belief, sehingga tidak ada konsekuensi yang merugi terhadap dirinya sendiri. Karena kalau cara berpikir sudah terganggu, itu punya korelasi yang sangat positif dengan terhadap performa. Wah, ada korelasi yang sangat positif terhadap motorik. Salah satunya adalah kehilangan koordinasi gerak. Ini yang sangat terjadi sekali dalam dimensi-dimensi ya kompetitif, yang kadang-kadang mungkin ya pelatih, pembina, dan kita semua kurang memahami secara utuh knowledge masalah ini, ya, masalah positive thinking, masalah brand kita, bagaimana kita kendalikan ini. Kadang-kadang kita selama ini adalah terus ya karena fisik itu nampak, teknik nampak, taktik nampak, mungkin prioritas latihan lebih kita prioritas ke sini. Nah, sebenarnya adalah tidak demikian, karena kalau kematangan, ya, personality, berpikir positive thinking sudah bagus, fisik, teknik, dan taktik sudah mudah diisi. Ada yang punya korelasi yang positif, Dr. Iqbal. Apalagi ketika ada sesuatu masalah ya, Prof. Sesuatu masalah, baik itu masalah di rumah atau masalah di luar, ya, kemudian dibawa ke situasi dia latihan, yang parahnya lagi dibawa ke situasi mau bertanding. Nah, ini memberikan dampak yang gangguan yang mental yang luar biasa. Ya, makanya Dr. Iqbal, inilah yang menjadi titik fokus sebenarnya dalam proses pembinaan. Apapun peristiwa, apapun stimulus, ya, karena kan atlet ini manusia, dia adaptif dengan semua peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, gitu. Artinya bagaimana dia nanti bisa adaptif, memang harus dipersiapkan bagaimana dia bisa berpikir positif
thinking. Karena positive thinking ini juga terkait dengan fondamen awalnya, ya, personality dia. Makanya saat tele-identification, telescouting, pilihlah atlet-atlet yang punya kepribadian yang baik, mudah kita bina. Kalau kita mau utamakan skillnya, tapi ya personalitinya tidak baik, ini sulit berkembang. Ini yang menjadi tantangan hari ini, karena mungkin kita dari konsep saintifiknya lemah, kita lebih mengutarakan pada tataran konkret, ya, fisik dan sebagainya, sehingga dalam proses pelatihan, pertandingan, ya peaknya nggak keluar maksimal. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita semua. Walaupun zaman sudah canggih, sekarang digadang-gadang melalui sport science, ya, gabungan antara beberapa bidang itu. Tapi yang namanya psikologi itu tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggal. Benar begitu, Pak? Iya, karena manusia ini kan multidimensi. Salah satunya dimensi yang sangat penting adalah dimensi kejiwaan. Ya, walaupun sifatnya abstrak, tapi yang mengendalikan semua activity atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh adalah di kejiwaan. Kalau kejiwaan ini tidak dibina, istilahnya tidak dibimbing dengan baik, ya sulit diperoleh target-target yang sifatnya adalah konkret selama ini. Ini mungkin sedikit kita kehilangan fokus, ya, Makanya banyak sekali pembahasan apakah hasil riset, ya, textbook yang telah ditulis, dan psikologi olahraga itu sangat luas sekali. Apakah dikhususkan untuk atlet, dikhususkan juga untuk pelatih. Pelatih juga harus punya, misalnya kayak buku misalnya positif psychology coaching, ya. Termasuk juga ya pelatih, pembina dan sebagainya juga harus punya juga istilahnya personality yang baik, ya, punya juga dia brandnya adalah positive thinking, ya, sehingga dalam proses pembinaan olahraga itu ya bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin Prof, kalau hanya sekedar sebuah mata kuliah itu kurang mungkin, ya, Prof. Kurang, ya. Harus ada kursus yang memang psikologinya, ya, yang mungkin saya kurang paham itu. Apakah ada kursus yang memang ada grade-grade-nya, Bro? Misal seperti lisensi ini lisensinya C itu, Bro. Lisensi D itu adalah grade psikologi yang paling rendah. Kemudian dia bisa naik lagi level hingga lisensi khusus di bidang kepelatihan psikologi. Saya pun nggak paham, Bro. Kalau ada itu tentu akan membantu perkembangan olahraga khususnya kita di Indonesia. Ya, sebenarnya bukan dari grade level, ya. Sebenarnya kan beberapa aspek psikologi itu kan ada dimensi-dimensinya. Bagaimana mengupas secara holistik gitu. Mungkin kalau kita cerita emosi itu kan banyak sekali referensinya. Bagaimana misalnya mengidentifikasi emosi? Karena sering sekali ada bahasa, ya, bahwa hantunya dalam pertandingan adalah emosi. Benar. Musuh adalah diri kita. Diri kita. Artinya yang menentukan bahwa sebuah kompetitif itu berhasil atau gagal adalah emosi seseorang. Tentunya adalah ini kajiannya sangat mendalam sekali. Dan tidak sekedar pada tataran textbook kita baca, juga hasil-hasil riset terkini gitu. Bagaimana misalnya gejala kecemasan, kejenuhan, ya, juga kecewa, self confident, ya, juga anxiety misalnya. Bagaimana sebelum pertandingan, karena titik-titik anxiety itu besar itu 5 menit menjelang pertandingan. Makanya 3 hari, seminggu, sebulan, ya, atau 2 bulan itu sudah mulai. Apalagi misalnya kompetitif yang level nasional dan internasional, ya, yang membawa nama negara, ya, yang risknya besar, resikonya besar, terbeban. Makanya pembahasan masalah emosi ini sangat komprehensif sekali. Bukan saja pada tataran berpikir positif thinking,
juga bagaimana mengidentifikasi persoalan emotif. Nah, makanya ada beberapa referensi yang kami baca kayak Elif misalnya, rasional emotif behavior terapi, bagaimana menterapi emosi. Nah, sehingga emosinya matang lah istilahnya, emosinya bisa terkendali dan penempatan emosi sesuai dengan kebutuhan. Makanya kan sangat luas sekali sebenarnya psikologis ini, ya ilmu psikologi ini, ilmu jiwa ini. Makanya ya kita berharap ya kita semua ya dalam rangka persiapan PON khususnya kita keluar rumah Aceh ya, bahwa kita harus memprioritaskan juga pembinaan daripada sisi psikologis ya. Ada training lah, ada training terhadap atlet secara spesifik. Karena saya sendiri karena juga mengasuh mata kuliah psikologi ya, ya beberapa ya training ke atlet sudah coba saya lakukan ya, memberikan ya implikasi yang sangat positif sekali. Akhirnya kondisi atlet labil setelah kita memberikan beberapa counseling misalnya dengan REP, rasional emotif behavior therapy, bagaimana seorang atlet itu harus berpikir rasional. Jangan nanti uang harian keluar dan sebagainya kan udah pecah konsentrasi. Ini yang harus dibangun sebenarnya adalah bagaimana pembinaan pelatihan mental ini harus ditingkatkan, apalagi kan event ini kan setahun ke depan ya. Tentu dengan sportif ya Prof ya. Oh ya, tentu dengan sportif ya. Kita dalam membahas psikologi ini memang seperti yang Prof sampaikan luas sekali Prof. Kami berharap nanti Prof ada waktu di lain hari, ya, lain sesi kita bagi part 1, part 2 untuk membahas tentang psikologi. Terima kasih atas waktunya yang dalam kesibukan yang luar biasa. Mudah-mudahan Profesor Dr. Amir MPD selalu dalam kesehatan, amin ya Allah Subhanahu wa taala, dan sukses terus karirnya, Prof. Ya, sukses juga untuk Dr. Iqbal dan semua ya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.